data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, sampai password yang terenskripsi bocor ke publik yang ada di deep web atau dark web. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Di tengah kesibukan gue syuting konten, gue selalu nyempatin buat nonton film. Karena dengan menonton film itu adalah salah satu cara gue untuk melepaskan penat dan merefresh kembali semangat setelah seharian bekerja. Nah, ya, terkadang pas lagi enak-enak nonton film, tiba-tiba teman ngajak nongkrong yang gak bisa kita tolak. Gue yakin kalian pernah ngalamin hal yang sama kayak gue. Tapi gak perlu khawatir, kalian bisa memanfaatkan waktu selama perjalanan untuk menonton video atau film yang kalian inginkan. Atau mungkin ketika sampai di tongkrongan, kalian juga bisa sambil nonton. Caranya gampang banget, kalian cukup download aplikasi yang namanya Loklok. Apa sih itu aplikasi Loklok? Nah, Loklok ini adalah salah satu platform media sosial streaming luar negeri yang cukup populer di Asia Tenggara. Di dalam aplikasi Loklok ini, kalian bisa memilih berbagai jenis film ya. Di sini kalian bisa menikmati mulai dari film dan juga TV Korea, Thailand, Hollywood, Bollywood. Dan yang pastinya penerjemahnya itu sangat profesional. Kalian cukup mendownload aplikasi Loklok ini di Play Store, lalu membuat akun, dan aplikasi ini bisa kalian nikmati secara gratis tanpa harus bayar bulanan. Setelah itu kalian langsung bisa lock and chill. Jika kalian ingin menonton dengan keluarga, pacar, atau famili kalian yang sedang berjauhan, kalian bisa menggunakan yang namanya fitur Together. Lalu untuk membuat format film sendiri, kalian bisa memilih sendiri untuk menentukan kualitas gambar dari film tersebut. Dan buat kalian yang mau movie marathon dengan pacar kalian, ini bisa banget gitu ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung download aplikasi Loklok yang ada di kolom deskripsi. Geng, pembahasan kita hari ini menurut gue cukup seru dibandingkan dengan apa yang lagi heboh di jagat sosial media ya. Misalkan kayak kasus dukun versus pesulap atau kasus polisi versus polisi. Nah, ini ada sebuah kasus yang menurut gue nih keren parah sih. Memang ini adalah sebuah tindakan kejahatan, tapi ini tindakan kejahatan yang menggunakan kecerdasan. So, ini benar-benar keren. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang sebuah kejadian yang terjadi di negara kita Indonesia yang berhubungan dengan kejahatan cyber. Kita akan membahas tentang seorang hacker. Hacker yang satu ini berasal dari Sleman, Yogyakarta. Dan hacker yang satu ini bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup menakjubkan dari keahliannya membobol data-data milik negara lain, lalu mendapatkan keuntungan dari hal tersebut sampai-sampai dia memiliki tabungan sebesar 31,5 miliar rupiah. Dan yang dia bobol adalah perusahaan Amerika Serikat. Hari ini langsung aja kita bahas nih geng ya, kisah seorang hacker dari Sleman yang berhasil membobol perusahaan Amerika Serikat tersebut. Langsung aja di sisi lain. Hacker yang satu ini berasal dari Yogyakarta, Sleman lebih tepatnya. Dan dia cukup muda, umurnya tuh baru 21 tahun geng. Inisial namanya BBA. Dia ini memang asli orang Indonesia dan bekerja dari Indonesia. Dia melakukan semua tindakan kejahatan cybernya tersebut dari negara kita Indonesia. Di saat itu dia berhasil meretas sebuah server perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Dan BBA ini akhirnya sih ketangkep ya, orangnya akhirnya ketangkep. Dan yang menangkap adalah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang di saat itu dia sedang berada di kediamannya di daerah Sleman, Yogyakarta. Dan bahkan ketika dia ditangkap itu dalam kondisi sedang bermain komputer. Nah, bagaimana kisah dari hacker yang satu ini? Ini kita bakal bahas lengkap-lengkapnya nih geng. Yang pertama kita akan bahas adalah modus atau sistem hack yang dia gunakan.
Nah, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peretasan atau tindakan hack yang digunakan oleh hacker yang satu ini itu menggunakan modus atau sistem serangan program jahat, atau dengan kata lain tuh virus gitu ya. Sering kita dengar tuh virus di komputer. Jenis daripada virusnya ini disebut dengan nama ransomware. Ini merupakan jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan layar dengan melakukan enskripsi data pengguna komputer, dan data tersebut bisa dikembalikan ketika telah membayar. Sebenarnya BBA ini tidak semata-mata merancang sistem ransomware ini. Jadi bukan dia pembuat ransomware tersebut. Nah, lebih tepatnya dia membeli sistem ransomware atau malware yang mampu mengambil alih kendali tersebut. Di dalam ransomware atau malware yang dia beli itu berisi cryptolocker di pasar gelap internet, atau dengan sebutan lain dark web. Jadi rata-rata emang hacker-hacker ini kerjasamanya atau belanjanya tuh di dark web gitu geng ya. Lalu kemudian ransomware yang dia beli tadi sudah dia otak-atik, sudah dia buat jebakannya yang apabila orang terjebak itu akan mengalir ke dia semua data-datanya, barulah dia sebarluaskan melalui email kepada 500 perusahaan lebih yang ada di luar negeri. Nah, ini kerennya nih, orang nih nggak nyerang situs Indonesia nih. Antara dia nggak nyerang atau mungkin memang tidak diberitahukan gitu ya, tidak dibuka kepada pihak penyidik kalau dia sebenarnya sudah menyerang situs Indonesia juga gitu. Tapi yang jelas 500 alamat email yang dia kirimkan ransomware tadi itu benar-benar alamat email luar negeri, perusahaan-perusahaan luar. Dan salah satu korban perusahaan yang menerima email tersebut adalah perusahaan di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Jadi sementara ketika si perusahaan itu menerima email, terus dia ngeklik email tersebut dan ya secara tidak sengaja mengklik salah satu link gitu ya. Nah, email tersebut mengandung ransomware yang akan secara otomatis akan menginskripsi semua data perusahaan, yang mana data perusahaan ini akan terinskripsi dan datanya tuh dapat dibaca atau dapat diakses oleh si hacker BBA ini. Dan sistem daripada BBA ini bekerja itu benar-benar jahat ya, karena dia sudah memegang semua data perusahaan, lalu data itu dia lock, dia kunci, dan perusahaan ini harus berjuang keras untuk mendapatkan data itu kembali. Nah, di saat itulah BBA ini meminta orang-orang tersebut untuk membayar tebusan. Jadi sistemnya ini kayak penculikan gitu loh geng. Jadi ya ini kriminal sih sebenarnya, walaupun dia pinter tapi sistemnya tuh jahat banget. Sistemnya tuh pengancaman, perampokan, penculikan itu mirip sama yang ini. Karena kalau ini kan yang diculik adalah data tadi ya. Jadi datanya disekap, ditahan, kalau nggak bayar ya nggak akan dikasih. Dan di dalam ancamannya dia ini, dia mengatakan apabila permintaannya tidak dituruti dalam waktu 3 hari ke depan, maka semua sistem yang ada di perusahaan tersebut yang telah dia pegang, yang bisa dia kendalikan dari jarak jauh, itu bakal dimatikan. Yang mana ini bisa menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut, bisa menyebabkan perusahaan merugi lebih besar daripada tebusan yang dia minta. Ya akhirnya ya perusahaan ini akhirnya memilih untuk mempertimbangkan gitu kan, mending bayar tebusan daripada perusahaannya tutup atau bangkrut gitu kan. Jadi better dipertimbangkan. Lalu mereka mendiskusikan tentang harga atau biaya atau tebusan yang diminta oleh si hacker. Lalu setelah mempertimbangkan bersama tim ya kan, beberapa hari, hampir di hari ketiga gitu ya, udah hampir jatuh tempo, akhirnya pihak perusahaan ini mengiyakan permintaan si hacker asal Indonesia ini. Mereka membayar si hacker dengan mentransfer sejumlah uang elektronik dalam bentuk Bitcoin. Karena dalam posisi ini si perusahaan mau tidak mau harus memberikan tebusan, harus memberikan uang kepada si hacker. Kalau enggak ya perusahaannya berakhir. Dan akhirnya si hacker ini pun mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya profesi sebagai hacker yang suka mencuri data lalu meminta tebusan ini sudah cukup lama gitu ya dijalankan oleh si BBA ini. Dia itu menjalankan profesinya sebagai hacker jahat ini itu hampir 5 tahun lah. Dan selama 5 tahun tersebut dia sudah berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 300 Bitcoin atau sekitar 31,5 miliar rupiah. Jadi kalian bisa ya bayangkan lah ya bagaimana easy-nya dia mendapatkan uang gitu kan. Tapi semua itu adalah tindakan kejahatan. Walaupun dia tidak menggunakan kekerasan fisik, tidak menggunakan pengancaman menggunakan senjata api atau senjata tajam, tapi hal tersebut tetaplah sebuah tindakan kejahatan yang mirip sekali dengan penculikan dan perampokan. Lalu si BBA ini alias si hacker asal Indonesia ini tidak semerta-merta menggunakan uang tersebut untuk foya-foya. Jadi 31,5 miliar yang dia dapat itu dia belikan hal-hal yang penting. Ya walaupun ada beberapa barang seperti motor Harley atau barang-barang mewah seperti rumah, mobil dan lain-lain gitu ya, ada yang dia beli. Tapi ini orang menggunakan uang tersebut untuk diputar lagi untuk bisnis jual belinya dia. Dan sampai akhirnya tindakan yang dia lakukan ini diciduk oleh pihak kepolisian
kepolisian Indonesia. Dan itu terjadi setelah pihak dari perusahaan Amerika Serikat tersebut melaporkan kejadian ini kepada tim cyber Indonesia. Hacker asal Sleman ini setelah diciduk dan dijemput oleh pihak kepolisian, dan dia ya udah jelas terkena pasal kriminal gitu ya, tentang kejahatan dunia cyber gitu. Dan di sini pihak kepolisian mengungkap nih fakta-fakta tentang si hacker ini, bagaimana biografinya dia, dengan siapa dia hidup, terus juga dari mana dia belajar gitu ya. Ditemukanlah beberapa fakta, diantaranya yaitu hacker berinisial BBA ini ternyata di Sleman, Yogyakarta dia itu tinggal bersama istri dan anaknya. Jadi dia ini udah berkeluarga, dan bahkan rumah yang dia tinggali itu adalah rumah kontrakan masih, geng. Dan si BBA ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, atau bahasa lainnya tuh introvert. Dan ini sangat wajar bagi seorang yang pintar dan selalu fokus dengan pekerjaannya. Apalagi orang-orang yang bekerja atau yang sangat expert atau tertarik gitu ya dengan dunia komputer. Ya sama kayak gamers kan tertarik juga dengan dunia komputer. Jadi mereka tuh kadang tertutup, lebih pengen main sendiri, nggak mau bersosialisasi, bisa 24 jam dalam seminggu itu di rumah doang gitu. Nah sama dengan yang terjadi dengan BBA ini. Dan menurut warga sekitar ketika BBA ini ditangkap gitu ya, mereka mengatakan kalau BBA ini adalah seorang pendatang. Jadi dia bukan asli orang di situ. Dia datang ke tempat ini, yaitu tepatnya di Dusun Biru, Desa Trihango, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan mengontrak rumah di sana bersama istri dan anaknya. Dan memang menurut warga sekitar, ini orang jarang sekali bersosialisasi, benar-benar tertutup semenjak dari pertama dia tinggal di kampung tersebut. Bahkan jika ada tetangganya yang sedang berduka atau meninggal dunia, itu kan ya sewajarnya atau sepantasnya kita sebagai tetangga yang baik, warga yang baik biasanya berkunjung gitu ya, menjenguk ke rumah duka, atau juga bersosialisasi dalam kegiatan lain, misalkan kayak lagi ngeronda atau kayak kegiatan-kegiatan yang berbau sosialisasi warga lah gitu ya. Nah, namun BBA ini dikabarkan tidak pernah mengikuti acara atau agenda warga yang manapun. Dan bahkan istrinya juga sama nih, geng. Dari sejak 2 tahun lah mereka di kampung itu, mereka benar-benar tertutup, tidak pernah berkomunikasi dengan warga. Ya paling ada sih, tapi jarang-jarang gitu komunikasinya. Dan di saat penangkapan, warga di kampung tersebut benar-benar kaget gitu ya, nggak nyangka ternyata salah satu warga mereka yang tertutup, mereka tidak tahu pekerjaannya apa, tapi mereka memang sempat melihat kalau si BBA ini memiliki sebuah moge gitu kan. Akhirnya ketika polisi datang, warga benar-benar merasa aneh loh, ini orang nggak pernah melakukan apa-apa, nggak pernah keluar rumah, kok tiba-tiba ditangkap polisi. Ya apakah dia babi ngepet gitu kan, kayak di Depok zaman dahulu. Nah akhirnya diungkaplah oleh pihak kepolisian kalau pekerjaan dari BBA ini adalah seorang hacker, dan dia ditangkap tepat pada tanggal 18 Oktober tahun 2019. Lalu ketika diperdalam lagi gitu ya informasi dari si BBA ini tentang apa saja sih yang sebenarnya dia sudah lakukan gitu, apakah benar dia hanya mengancam atau meminta tebusan dari para perusahaan-perusahaan yang dia hack gitu, yang dia tembus data-datanya. Nah ternyata ada hal lain gitu yang dia lakukan untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan keuntungan dari keahliannya ini, yaitu salah satunya adalah membobol kartu kredit. Nah, dari keterangan pihak kepolisian, ternyata BBA ini membobol kartu kredit milik orang lain yang bisa dia gunakan untuk berbelanja secara online. Kartu kredit yang dia bobol ini biasanya jumlahnya itu cukup besar, yang dimana ketika dia berbelanja dengan kartu kredit orang tersebut, pada awalnya orang itu tidak mengetahui kalau kartu kredit mereka dipergunakan untuk berbelanja oleh orang lain. Nah, tiba-tiba pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo, mereka menerima tagihan yang cukup besar atas sesuatu yang mereka tidak pernah merasa berbelanja atau membeli barang tersebut dengan menggunakan kartu kredit. Dan menurut Kepala Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, yaitu Kombes Rikinaldo Khairul, menjelaskan dari tersangka BBA ini, pihak kepolisian menyita beberapa alat atau barang yang dia gunakan dalam melancarkan aksinya, yaitu adanya telepon seluler, terus ada komputer jinjing atau laptop, terus ada iPad, buku rekening, dan peralatan-peralatan server komputer, serta mesin penambang Bitcoin. Dan ada beberapa komputer rakitan
perakitan yang cukup dewa gitu ya kapasitasnya, dan juga pasti harganya mahal gitu, dan satu buah motor Harley Davidson berwarna hitam. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah dari mana si BBA ini mendapatkan ilmu atau belajar tentang dunia hacking gitu kan? Karena ya, seperti yang kita ketahui ya, menjadi seorang hacker itu nggak mudah, apalagi misalnya kita berbicara tentang dark web atau deep web, hanya hacker-hacker lah yang mampu masuk ke dalam situs-situs tersebut. Jadi orang-orang biasa yang cuma main internet untuk nonton YouTube atau searching hal-hal yang tidak terlalu berat nggak akan bisa masuk ke dalam dark web atau deep web. Nah, sementara BBA ini mampu membobol situs resmi milik seseorang, situs resmi milik perusahaan, dan bahkan ini adalah situs milik negara lain. Apalagi untuk sekedar masuk deep web, dia bisa banget berbelanja barang-barang black market di sana. Nah, menurut Pak Ricky Naldo, dia menjelaskan kalau tersangka BBA atau si hacker ini belajar sendiri atau otodidak mengenai cara meretas atau ngehack. Jadi dia benar-benar belajar otodidak, mungkin dari YouTube atau gabung ke forum-forum, bertanya kepada teman-teman gitu. Dia ini hanya seorang lulusan SMA, jadi dia tidak melanjutkan kuliah, dan dia ini memang sudah menggemari dunia komputer sejak dia SMP. Jadi dia udah ngotak-ngatik dunia hacking, sudah ngotak-ngatik dunia komputer tuh dari SMP, geng. Dia udah tertarik gitu. Dan setiap hari si BBA ini atau si hacker ini selain melakukan tindakan kriminal hacking, dia juga kerjanya berjual beli saham atau mata uang asing. Dan kerennya nih ya, si BBA ini dia itu benar-benar bekerja sendiri dan tidak masuk ke dalam barisan hacker manapun. Jadi dia nggak masuk ke dalam komunitas, tidak masuk ke dalam forum, dan tidak menjadi seorang member dari hacker-hacker yang sering melakukan penyerangan. Dan menurut seorang pengamat kejahatan siber yang bernama Arbi Suteja, dia mengatakan pihak kepolisian benar-benar hebat berhasil menangkap si hacker BBA ini. Karena dalam banyak kasus, seorang hacker yang menggunakan ransomware itu tidak gampang atau tidak mudah untuk ditangkap. Jadi mereka tuh susah banget untuk terdeteksi. Dan juga kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan ransomware, biasanya mereka itu tidak hidup di satu tempat. Jadi mereka tuh nomaden. Artinya tuh dia setelah ngehack sebuah situs perusahaan, dia berhasil mendapatkan uang, dia akan pindah rumah, dia akan pindah tempat tinggal, dan bahkan dari beberapa kasus hacker-hacker ini bisa pindah-pindah negara. Dan menurut Pak Ardi ini juga, dia bilang penangkapan hacker yang berinisial BBA ini merupakan puncak dari gunung es kejahatan ransomware di Indonesia. Karena kata dia, BBA ini adalah salah satu yang paling jago daripada hacker-hacker lain yang menggunakan sistem yang sama. Dan di Amerika sendiri sebenarnya itu sudah sering terjadinya serangan hacker menggunakan sistem ransomware ini, yang mana biasanya yang akan diserang adalah situs-situs perusahaan, pribadi, dan bahkan sampai ke pemerintahan. Dan kejahatan hacker menggunakan ransomware ini adalah sebuah tindak kejahatan yang cukup serius dan harus benar-benar ditangani oleh pemerintah ya dengan segala upaya lah gitu. Karena dampaknya itu bisa meluas ya. Contoh aja kayak apa yang dilakukan oleh BBA ini, merugikan negara lain, yang mana ini bisa memancing amarah pemerintahan mereka terhadap negara kita gara-gara satu orang gitu kan. Dan sampai saat sekarang ini tidak diketahui bagaimana nasib daripada hacker asal Sleman, Yogyakarta ini yang berinisial BBA. Memang dari beberapa kasus gitu ya, orang-orang yang melakukan tindak kriminal secara pintar ya kan, ya melakukan hacking kayak gini, biasanya hukuman dari pihak kepolisian nggak yang kayak seberat hukum mencuri, membunuh, memerkosa. Karena ini orang pintar, hanya saja dia ini butuh diarahkan, alias dia butuh untuk diberi sebuah wadah yang lebih positif, atau diberi sebuah wadah yang bisa membuat dia menghasilkan uang yang lebih halal gitu, ketimbang harus mencuri data orang lain terus mengancam atau membobol kartu kredit. Dan di beberapa kasus memang sedihnya ini ya, orang-orang kayak gini nih, apabila negara kita tidak mampu menampung mereka, tidak mampu memenuhi keinginan mereka secara finansial, biasanya mereka akan pindah ke negara lain. Nah, hal itulah yang membuat negara kita ini sering merugi dari sektor SDM-nya, karena banyak sekali orang-orang pintar atau sumber daya manusia yang berkapasitas bagus itu justru bekerja atau mengabdi untuk negara lain, untuk negara maju. Sementara negara kita ya terus-terusan menjadi negara berkembang terus ya kan, kagak maju-maju gitu. Karena kenapa? SDM pintarnya banyak sekali mengabdi atau bekerja di luar negeri. Ya, semua hal itu bukan tanpa alasan, geng. Karena di sana mereka tidak hanya berbicara tentang rasa nasionalis, tidak hanya berbicara tentang kecintaan terhadap tanah air, tapi hidup mereka terjamin. Hidup
anak cucu mereka juga dijamin oleh pemerintah luar negeri. Salah satu contohnya adalah Pak Habibie. Tapi Pak Habibie benar-benar dia mengabdi di hari tuanya kepada negara kita Indonesia. Ya akhirnya dia memilih pulang dan hembusan nafas terakhirnya memang di Indonesia. Tapi perlu kalian ketahui ya, orang sepintar Pak Habibie itu banyak banget gitu ya, banyak banget yang asal Indonesia yang akhirnya diapresiasi oleh negara luar. Sementara di negara kita sendiri dilupakan. Ya nanti kalian bisa carilah deretan-deretan orang-orang berprestasi atau orang-orang yang kapasitas otaknya tuh bagus asal Indonesia yang akhirnya tidak dihargai oleh negara sendiri. Itu banyak banget, kalian bisa cari sendiri. Oke, kita kembali ke pembahasan kita tentang dunia hacker. Sekarang gue pengen membahas kasus lain tentang hacker di Indonesia yang mana ini cukup menakjubkan gitu ya. Kecerdasan mereka, kepintaran mereka benar-benar bisa diacungi jempol. Oke, kita akan membahas sosok seorang hacker yang sempat menggemparkan Indonesia. Yang pertama nih, ada seorang bocah SMP bernama Putra Aji. Oke, Putra Aji ini adalah seorang hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal positif dan tetap mendapatkan uang. Nah, berbeda dengan kasus pemuda asal Sleman tadi yang berinisial BBA, kalau dia menggunakan kecerdasan atau keahliannya untuk membobol atau mencuri atau mengancam gitu ya. Sementara Putra Aji ini justru menggunakan keahliannya untuk memperbaiki keamanan server. Bahkan Putra Aji ini sempat nih geng, pernah dia meretas situs milik NASA dan dia juga sempat meretas situs milik KPU Indonesia. Dan Putra Aji sendiri mengakui dia itu bahkan ketika membuka situs web milik KPU, dia bahkan bisa merubah jumlah DPT yang ada. Namun karena keahliannya ini, dia tetap menggunakan semua hal yang dia miliki itu untuk hal yang positif. Akhirnya dia memilih untuk menjadi seorang bug hunter. Nah, bug hunter ini adalah pencari celah keamanan situs. Jadi kalau misalkan kalian coba ngehack sebuah situs, tahu-tahu bisa jebol, nah kalian malah jujur gitu ke yang punya situs. Ini situs lo ada celahnya nih, bisa dibobol orang. Nah, celahnya di bagian ini. Nah, nanti si perusahaan itu berterima kasih kepada si bug hunter ini dan dia akan diberikan uang. Jadi kerjanya tuh freelance tapi sebagai seorang pencari celah. Nah, ini beda nih pencari celahnya ya, beda sama lulu yang di rumah ya. Kalau lulu di rumah tuh kan nyari celah ya. Ngomongin orang gitu ya. Kalau ini enggak, nyari celah buat mengamankan sebuah situs dan ini keren banget. Dan seperti yang gue katakan tadi, Putra Aji ini pernah mencoba membobol situs dari KPU karena di saat itu dia benar-benar penasaran dengan situs tersebut. Dan menurut Putra Aji, dia berhasil menemukan kelemahan dari situs KPU ini. Dia mengaku masuk ke situs KPU melalui subdomainnya yang dapat berdampak pada database. Dan ini bahaya banget, karena kan memang KPU ini yang paling penting di bagian dari KPU adalah database-nya ini. Kalau database-nya hilang, terhapus, atau diacak-acak orang, ya hancur negara kita gitu kan. Dan di saat itu, memang Putra Aji, seperti yang gue katakan tadi, dia bilang dapat melihat daftar DPT dan bahkan dia bisa merubah gitu ya, daftar DPT tersebut. Dan menurut dia, situs KPU ini sebenarnya masih cukup aman gitu ya jika dilihat dari domainnya. Namun jika dilihat dari subdomainnya, itu masih ada kelemahan di sana menurut si Putra Aji ini. Lalu ketika dia berhasil masuk atau mengetahui kelemahan daripada situs tersebut, dia langsung melaporkan hal ini kepada lembaga sandi negara. Dan menurut Putra Aji, dia sangat salut gitu ya dengan kinerja daripada tim cyber Polri. Mereka tuh selalu cepat tanggap dengan semua laporan-laporan yang diberikan oleh Putra Aji. Dan bahkan Putra Aji ini benar-benar membantu gitu ya. Dia ikut melaporkan hacker-hacker yang mencoba untuk membobol situs-situs milik negara Indonesia. Salah satu yang pernah dilaporkan oleh Putra Aji adalah seorang hacker yang menggunakan nickname Payakumbuh, yang dimana dia ini menurut Putra Aji sering sekali mencoba untuk masuk ke dalam situs KPU. Walaupun sebenarnya dia belum berhasil masuk ke dalam situs tersebut, namun Putra Aji langsung membeberkan data atau profil daripada si hacker ini supaya tidak jauh lebih berbahaya apa yang dia lakukan gitu kan. Dan selang beberapa hari pihak KPU pun melaporkan tindakan ini ke pihak Polri dan membenarkan apa yang dilaporkan oleh Putra Aji gitu ya. Dan si hacker yang memakai nickname Payakumbuh ini pun ditangkap di hari itu juga oleh pihak kepolisian. Dan ibunda dari Putra Aji ini berharap pemerintah lebih memerhatikan anaknya karena menurut dia anaknya ini adalah aset negara. Ya sayang aja kalau dimanfaatkan oleh negara lain gitu kata ibunya. Berarti kan orang tuanya benar-benar pro kepada Indonesia nih. Dia mau anaknya itu tetap mengabdi kepada negara ya. Semoga pemerintah mau menanggapi hal ini dengan serius gitu
gitu ya. Nah, walaupun orang-orang seperti Putra Aji ini yang jujur gitu ya, dan juga dia punya keahlian menjadi bug hunter, tapi hacker di Indonesia itu bukan hacker-hacker sembarangan gitu. Indonesia itu diakui gitu ya, ketangkasan dan kecerdasan hacker-hackernya itu benar-benar bisa diandalkan. Dan bahkan kita tuh pernah perang hacker dengan beberapa negara. Salah satunya nih gue ceritain ya, tentang perang hacker antara Indonesia dengan Australia, dan ini terjadi pada tahun 2013. Cerita ini merupakan sebuah cerita yang benar-benar menggemparkan banyak negara, yang dimana ini adalah salah satu perang cyber paling besar yang pernah ada, yaitu antara Indonesia dengan Australia. Kasus ini bermula di saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan kalau Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan di saat warga kita mengetahui ternyata presiden kita disadap selama ini, semua kegiatannya itu diketahui oleh pihak pemerintah Australia, banyak banget gitu masyarakat Indonesia yang tidak terima. Salah satu yang tersulut emosinya adalah para hacker Indonesia. Sehingga di saat itu muncullah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat sebuah gerakan dengan hashtag Stop Spying Indonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. Serangan yang mereka gunakan adalah sebuah serangan DDoS. Ini kepanjangannya adalah Distributed Denial of Service. Yang ini merupakan sebuah serangan cyber yang dilakukan dengan cara mengirimkan fake traffic pada suatu server atau sistem secara terus-menerus, sehingga server tidak mampu mengatur semua traffic dan menyebabkan server atau sistem tersebut ngedown. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak Indonesia benar-benar mempengaruhi negara Australia di saat itu, karena banyak sekali sistem dari negara Australia ini dijebol habis-habisan oleh hacker Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan nih, misalnya ya, ada salah satu tentara cyber Indonesia membanjiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website itu gagal akses. Salah satu korbannya adalah, ini yang paling parah nih ya, yaitu situs kepolisian federal Australia. Kalian bayangin aja nih, kalau di negara lain tuh, kalau kita telepon pihak kepolisian kayak nomor 911 atau nomor darurat lainnya, itu pihak keamanannya langsung siap kan, langsung sigap. Detik itu juga bakal datang. Ya jangan disamain sama negara kita lah. Negara kita tuh mesti ke sana dulu 1-2 kali 4 jam lapor, dan ada hal-hal lain lah ya yang kalian paham gitu ya, baru ditangani gitu kan. Kalau di sana by phone, by website, laporan langsung datang gitu. Karena adanya sistem seperti itu, akhirnya dibuatlah yang namanya fake request atau request palsu. Jadi sebuah laporan keadaan darurat yang sebenarnya nggak ada, dan itu banyak banget dilaporkan oleh si hacker ini, bermacam-macam lah gitu. Sampai pihak kepolisian ini bingung, ini kejadian beneran apa enggak? Dan semua laporan itu sampai overload. Jadi benar-benar membuat kepolisian Australia di saat itu kewalahan. Lalu masih berlanjut lagi gitu ya, Anonymous Indonesia juga di saat itu melakukan yang namanya deface terhadap situs website milik sipil Australia secara acak. Akhirnya hal tersebut membuat beberapa situs bisnis kelas bawah yang ada di Australia menampilkan tulisan-tulisan atau kata-kata peringatan dari Indonesia. Jadi memang di saat itu masyarakat kita udah kesel banget kan sama Australia gitu kan. Dan di saat itu tentara cyber milik Australia juga nggak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balik atau serangan balasan terhadap Indonesia. Mereka melakukan serangan balik dengan menyerang dan membuat down berbagai website penting di Indonesia. Misalkan seperti situs KPK, terus situs PLN, Garuda Indonesia, situs Polri, Media Tempo, dan beberapa situs-situs lainnya. Nah, namun di dalam kasus tersebut pihak Indonesia nggak tinggal diam. Mereka secara bertubi-tubi membalas berkali-kali lipat terhadap situs Australia, sampai akhirnya ya dua-duanya sama-sama kewalahan, geng. Dan kasus tersebut menjadi kasus yang cukup epik dan banyak sekali dibicarakan di berbagai negara gitu ya. Lalu ada kasus lain nih, yaitu kasus 2 orang hacker yang berhasil mencuri dana bantuan sosial milik Amerika Serikat. Kasus yang satu ini sebenarnya banyak yang ditutup-tutupi gitu ya kasusnya ya. Namun menurut berita yang beredar ya, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur di saat itu sudah menangkap salah satu pelakunya. Ketika kasus ini terus dikembangkan, ternyata salah satu pelaku lain yang ditangkap itu adalah warga negara asing. Mereka ini mencuri dana bantuan sosial COVID-19 untuk warga Amerika Serikat, dan mereka lakukan hal tersebut di Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Timur. Dari hasil pengembangan penyidik
Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Timur, hasilnya polisi menemukan satu terduga pelaku yang merupakan warga negara asing. Dan situs bantuan penanganan COVID-19 pemerintahan Amerika Serikat dipalsukan sehingga bantuan dari pemerintah Amerika Serikat lebih dari 400 juta dolar malah salah sasaran alias ngalir ke rekeningnya dia. Modus yang dilakukan oleh dua pelaku ini adalah mencuri data pribadi dari warga yang terdampak pandemi, dan akhirnya di saat itu banyak sekali keuntungan yang mereka dapat. Nah, yang kerennya adalah kasus ini justru bisa terselesaikan atas kolaborasi Polda Jawa Timur dengan FBI Amerika Serikat. Dan pihak kepolisian masih mengembangkan kasus ini karena dicurigai adanya sindikat internasional yang bekerja sama di dalam kasus ini, geng. Nah, dan kasus yang terakhir nih, yaitu data pengguna Tokopedia Indonesia bocor ke dark web alias deep web. Dan ini terjadi pada tahun 2020. Nah, kejadian yang terjadi di tahun 2020 ini cukup menggemparkan negara kita ya, dimana salah satu marketplace e-commerce yang benar-benar dibanggakan lah ya di Indonesia, yaitu Tokopedia gitu, ternyata berhasil dibobol oleh seseorang yang mengambil 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini, dan akhirnya disebarluaskan ke deep web atau dark web. Dan si hacker yang melakukan tindak kejahatan ini bernama Shiny Hunter. Sampai saat sekarang ini belum jelas gitu ya apa metode yang digunakan oleh hacker yang bernama Shiny Hunter ini. Menurut seorang pakar keamanan cyber yaitu Ruby Alamsyah, kemungkinan Shiny Hunters memanfaatkan celah sistem cloud yang ada di Tokopedia. Lalu kemungkinan juga hacker kelas kakap atau tingkat level tinggi ini bisa saja melakukan SQL injection ataupun teknik yang lebih canggih lainnya ketika mereka mencuri database yang ada di Tokopedia ini. Gara-gara ulah daripada Shiny Hunters ini, data personal pengguna Tokopedia seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, sampai password yang terenskripsi bocor ke publik yang ada di deep web atau dark web. Dan bahkan ya, cara dia mencari uang nih ketika dia mendapatkan data pribadi milik masyarakat Indonesia dari Tokbed ini, dia menjual di deep web data pribadi ini sekitar 70 juta rupiah. Dan di saat itu Tokopedia cukup panik lah ya melihat ya kejadian ini, dan Tokopedia berusaha untuk menenangkan para customernya dengan memastikan data sensitif seperti password dan lain-lainnya cukup aman karena sudah terenkripsi katanya. Yang artinya informasi tersebut yang sensitif gitu ya seperti password itu sudah dirubah ke kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca oleh hacker. Namun sayangnya di saat itu para hacker ini juga tidak kalah strategi. Penjahat cyber yang satu ini memperbolehkan oknum tertentu untuk mengunduh data ilegal ini secara gratis. Gokil nggak tuh? Dan insiden ini benar-benar berpotensi untuk membawa kerugian terhadap para pengguna Tokopedia. Dan ini juga bisa mengarah kepada ya kerugian negara, karena kan yang bocor itu adalah data-data ya sebagian besar rakyat Indonesia, dan semua data tersebut bisa dipergunakan untuk melakukan tindakan kejahatan atau penipuan secara online yang disebut dengan scamming, phishing, dan juga ya skema-skema lainnya. Dan di saat itu pihak Tokopedia segera menginvestigasi kasus ini dan meminta semua penggunanya segera mengganti password secara berkala. Nah, itu dia geng, kejadian-kejadian yang cukup heboh tentang dunia hacker yang terjadi di negara kita. Dan seperti yang gue katakan tadi, perlu kalian ketahui kalau SDM atau sumber daya manusia Indonesia ini kapasitasnya itu ya level tinggi. Banyak orang-orang pintar. Ya mungkin karena seringan makan ikan mujahir mungkin ya, seperti kata Van Houtman gitu kan. Dan orang-orang ber-IQ tinggi ini hanya butuh diberikan wadah agar lebih terarah, agar tidak melakukan tindakan kejahatan. Ya, kita support terus gitu ya para orang-orang pintar yang ada di Indonesia, para hacker-hacker yang membela negaranya gitu ya, terlepas mereka melakukan tindakan kejahatan lain, tapi gue bangga banget dan salut banget gitu ya ketika mereka membela negaranya dan memerangi negara lain yang mencoba untuk mengobok-ngobok atau mengacaukan negara kita Indonesia.